Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini merupakan edisi pertama dari hari-hari hidup Qur'ani atau yang disebut dengan H3 Qur'ani atau H3Q, yang sebelumnya sudah banyak tulisan di dalam situs kami di dalam h3qurani.id. Ini edisi perkenalan tentang apa itu H3Q. Namun sebelumnya saya berikan pernyataan bahwa kalau ada kutipan ayat yang berupa Arab Quran, itu merupakan kutipan langsung dari Al-Quranul Karim. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Setiap huruf bisa kita cek masing-masing apakah benar hurufnya atau kalimatnya ke dalam Al-Quran yang kita pegang masing-masing. Jika ada yang salah, mohon masukannya kepada kami sehingga kami bisa membetulkan atau memperbaiki kesalahan tersebut. Dan ayat Quran itulah yang disebut dengan al-haq, kebenaran yang sejati. Adapun terjemahan, tafsiran dari diri kami sendiri adalah penafsiran belaka yang bisa salah ataupun bisa benar, yang bisa kita pegang bersama atau tidak sama sekali. Itu terserah kepada saudara-saudara sekalian untuk mempercayainya atau tidak. Tapi kami akan mengungkapkan terus mengenai ayat-ayat Quran itu agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari pemahaman kami atas penafsiran ayat ini, tentunya kami berpegang pada beberapa hal. Di antaranya yang pertama pasti Al-Quran itu sendiri, dari bunyi teksnya maupun terjemahan. Walaupun kita kadang terjemahannya agak kurang pas dengan redaksional ayatnya, nanti kita berikan catatan-catatan di dalam video-video selanjutnya bahwa ini sepertinya terjemahnya kurang pas. Yang pas adalah seperti ini. Nanti kita beri note-note-nya gitu. Kenapa kita pegang? Karena pegangan utama Al-Quran kenapa kita menjadikan pegangan utama? Karena itulah tafsiran yang terbaik. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, itu adalah tafsiran yang terbaik. Dalam ilmu ulumul Quran itu tafsir bil ma'sur, yang tertinggi adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau kita tidak mengerti suatu istilah pada ayat tertentu, maka kita coba gali istilah-istilah tersebut pada ayat-ayat yang lain. Insya Allah akan kita temukan maknanya, mungkin makna yang lebih tepat yang pernah saya rasakan. Lalu yang kedua, buku pegangan dari karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab berupa tafsir Al-Misbah 15 jilid yang kami punya adalah cetakan yang pertama. Menurut saya ini tafsiran yang terbaik dan paling unggul, dan kita tidak perlu membaca lagi sebenarnya tafsiran-tafsiran yang berbagai banyak tersebut. Kita cukup mengambil dari tafsir Al-Misbah, karena saya yakin sekali bahwa beliau sudah memiliki tafsiran yang terbaik dari segala buku tafsir, semua buku tafsir yang pernah beliau baca. Bahkan beliau ungkapkan juga penafsiran beliau sendiri di dalam tafsirnya, dan menurut saya kebanyakan tafsiran beliau itu lebih pas gitu. Tapi tidak menjadi kaku bahwa kita harus mengikuti Pak Quraish. Kita bisa menggali sendiri ternyata. Bahkan Pak Quraish sendiri terus mendorong agar kita menggali Quran ayat itu jangan berhenti pada penafsir belaka. Kita harus menggali terus, karena banyak ayat-ayat suci Quran yang belum
digali seluruhnya. Ya namanya manusia terbatas, pasti ada batasannya. Kita pun didorong oleh beliau untuk mencoba menafsirkan Quran, tentunya menggunakan kaidah-kaidah tafsir yang sudah baku. Itu dituangkan dalam buku beliau, kaidah tafsir, dalam dalam buku tersebut. Nah, di H3 Qurani itu ada satu ilmu di kaidah tersebut, yaitu ilmu munasabah, keterkaitan ayat dengan ayat yang lain. Itu lebih kita tekankan di sana gitu. Dan banyak buku beliau yang jadi sandaran, diantaranya Wawasan Quran, Asmaul Husna, Ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata yang kami miliki, juga kamus-kamus bahasa Arab. Di antara dua ini, Maqayis Al-Lugha, Mujam Al-Furuq Al-Lughawiyah, itu perbedaan istilah dengan istilah satu dengan istilah lain. Misalkan perbedaan istilah khalaqa dan ja'ala, yang sama-sama kalau di Indonesia kan terjemahnya menjadi menciptakan, padahal penciptaan kata khalaqa dengan menciptakan dengan ja'ala itu berbeda. Lalu berbagai bekal dari kajian tafsir yang lain dan juga pembelajaran bahasa Arab. Kita coba nanti elaborasi sehingga mudah-mudahan H3 Qurani dapat memberikan penafsiran yang lebih pas dari Quran sehingga menjadi mudah untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa H3Q? Apa sih isinya H3Q itu atau H3 Qurani? Ini kita tuangkan dalam kurikulum H3 Qurani. Ada 5 di sana yang kami utamakan. Satu, pentingnya Quran. Bahwa Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan Allah hampir sebagian besar ayatnya itu menekankan pada diri kita bahwa ini loh Quran yang sangat penting. Sangat penting bagi kita semua. Nanti kita coba elaborasi di mana Allah menekankan pentingnya Quran. Lalu yang kedua, dari informasi Quran tersebut diinformasikan bahwa hidup kita di dunia ini ternyata hanya ujian semata, yang tentunya karena ujian kita harus memberikan effort yang terbaik gitu. Nah, effort terbaik untuk lulus ujian tentunya harus kita merujuk pada sesuatu yang dijadikan standar. Kalau kita ujian matematik, tes matematik misalnya, maka harus ada rujukan bukunya. Apa rujukan bukunya? Yaitu buku matematik, entah kalkulus, entah apa dan sebagainya. Sama, rujukan hidup kita yang berupa ujian ini tentunya rujukan utamanya adalah Quran. Jawaban kita benar atau sesuai atau tidak sesuai, salah, itu kita kembalikan kepada Quran. Karena itu yang ketiga, di H3 Quran ini kita akan terapkan program-program pengamalan Quran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Contoh, bagaimana kita berhadapan dengan manusia. Maka sebenarnya Quran sudah mengeluarkan program mengamalkan berhadapan dengan manusia. Di antaranya harus bersabar, memberikan maaf, berbuat baik dan sebagainya. Nanti kita urai itu. Bagaimana juga kita menghadapi orang-orang yang menentang Quran atau menentang, bermusuhan dengan kita. Apa yang kita harus hadapi? Quran sudah memberikan jalan. Jadi semua tindakan kita itu hendaknya disesuaikan dengan Quran. Kita tidak elok sepertinya jika kita mengambil tindakan sendiri yang di luar Quran. Contoh misalkan, kalau Nabi kita dihina, Al-Quran kita dihina, apa kita harus marah? Nah, kita lihat rujukannya di Quran. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, dan lain sebagainya nanti kita coba urai di video-video selanjutnya, insya Allah.
Lalu yang terakhir, yang kelima, kita nanti coba evaluasi diri kita masing-masing terhadap pengamalan kita sehari-hari terhadap Qurannya. Dan ini memang tugas yang sangat berat. Kita hendaknya bisa mengevaluasi diri sebelum kita mengevaluasinya di akhirat kelak. Itu udah terlambat kalau kita baru mengevaluasi diri di akhirat kelak. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Tapi kalau kita mengevaluasi diri setiap hari, kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di hari esok dan seterusnya. Semakin hari kita akan semakin berkualitas, semakin hari kita akan sesuai dengan Quran, dan seterusnya. Ya, itu adalah 5 kurikulum pokok dari H3 Qurani. Selanjutnya akan dibahas pentingnya Quran dalam video berikutnya, yang itu kita detailkan salah satunya penamaan Quran disamakan dengan namanya Allah. Silahkan untuk mengikuti video selanjutnya. Sekian dari kami sebagai perkenalan tentang H3 Qurani atau hari-hari hidup Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.